Kan? Tapi saya nggak pernah Udah? receh. Oke, saya jawab. Mau on cam nggak? Leh, saya kan bertanya. Ya. Saya nggak cari Iya, kalau jodoh. nggak on cam siap bertanya turun Dinda, itu aturan dari si Enggak, Gondrong. saya kan nggak cari Ya. jodoh. Ngapain? Saya on cam Iya. caman. On Iya. cam aja udah Silakan kalau kebanyakan Kakak mau on cam belum nggak apa-apa, mas. siap bertanya turun Dinda ya. Ya, kamu udah Ya, Jakarta nggak? silakan. Ada ongkos ke Jakarta nggak? Kok ada ongkos ke Jakarta? Kan saya sudah sampaikan tadi Dinda. Kami beramal soleh dan mengumpulkan pahala bukan karena surga. Kerinduan kami orang-orang beriman bukan surga, kerinduan kami. Kerinduan kami orang-orang yang beriman bertemu dengan Tuhan kami. Memandang Tuhan kami, itu kerinduan kami. Kalau surga yang kami rindukan, betapa bodohnya kami. Gitu loh. Nenek moyang kami aja pun berasal dari surga, Adam. Surga itu kampung halaman kami. Makanya kalau boleh kami nyanyi begini. Rindu rumah, aku rindu pulang. Rindu yang ku sayang, itu yang kami maksud. Pulangnya kami kemana? Ke rahmat Allah, surga. Gak ada umat Islam itu yang tidak rindu pulang. Rindu pulang semuanya. Tapi menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami pulang, kami beramal soleh. Kami mengumpulkan pahala, ya, yang dimana nanti pahala ini bisa bermanfaat bagi kami untuk menutupi kesalahan-kesalahan kami. Kami bukan kayak kalian, di mana bukan hanya hamba saja mengharapkan surga, Tuhannya juga mengharapkan surga. Tuhan kalian bela-bela, kalian paksa-paksakan supaya masuk ke dalam surga, padahal dia masuk ke dalam neraka. Galatia 3:13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Matius 5 nomor 40, Matius 25 nomor 41. Orang-orang yang terkutuk akan dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Ketika dia mati dalam kondisi terkutuk, tempatnya di mana? Di neraka. Matius 25:41. Ya dengar ya, kerinduan umat Islam, kerinduan orang-orang beriman itu bukan surga. Kalau kau tanya sama aku, Faruk, pasti nggak kau masuk surga? Jika mengutip perkataan Allah dan juga Rasul Nabi Muhammad SAW, aku pasti masuk surga. Kenapa? Nabi kami saja, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya seluruh umatku pasti masuk surga, kecuali mereka yang tidak menginginkannya. Siapa yang mereka tidak menginginkan? Itu oten. Kalian oten-oten umatnya Nabi Muhammad SAW yang membangkang atas dirinya. Karena apa? Dalam surah Al-Anbiya 107, Nabi Muhammad SAW itu ditutus ke dunia ini menjadi rahmat atas semesta alam. Dia Nabi akhir zaman. Dia Nabi kalian. Nabi kalian juga dia. Cuman kalian bangkang, kalian bantah. Makanya kalian yang tidak ingin masuk surga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika aku 27 tahun di Palestina, aku tidak temukan satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berkata, ya, sesungguhnya Kristen seluruhnya pasti masuk surga. Nggak ada. Yesus nggak pernah berkata, sesungguhnya seluruh Kristen atau seluruh pengikut Kristus akan masuk surga. Nggak ada. Paulus juga tidak pernah berkata, sesungguhnya seluruh Kristen pasti masuk surga. Nggak ada. Ini iris lidah ini. Kalau ada nih. Nggak ada. Yang adanya kena usir. Matius 7, 22-23. Pada hari yang terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdumua dengan namamu, melakukan mukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kena usir nggak itu? Siapa manusia zaman sekarang yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa manusia zaman sekarang bernubuat mengusir setan dengan nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir Yesus siapa? Kalian jawab sendiri. Gak ada. Sementara dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30,
Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya itu menggunakan huruf alif garis kasrah bertemu dengan huruf nun bertasdid. Sesungguhnya kalau hanya kesungguh-sungguhan yang biasa saja, itu tertulisnya harusnya kode. Tapi ini kesungguhan yang pasti akan terjadi, makanya menggunakan kata inna. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya mereka-mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, pasti masuk surga. Kami mengatakan Tuhan kami Allah, kami pasti masuk surga. Kalau kau mengatakan Tuhanmu adalah Yesus, kau kena usir. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Beri tepuk tangan buat Gondrong. Ya, assalamualaikum, salam. Baru kabar ya, sehat. Alhamdulillah, khair. Keadaan kita gimana? Aku masih di penginapan, belum bisa pulang. Di tempat aku masih banjir. Banjir masih, air belum hidup juga. Jadi masih nunggu-nunggu info kan sama teman-teman, sama tetangga di sana, udah surut atau belum. Kalau memang udah surut, air sudah hidup, kami boleh pulang. Kalau belum juga, mungkin setelah ini nanti jam 12 kami pindah penginapan lagi. Ya kayak gini lah hidup saya. Nggak punya rumah ya kan. Sekian tahun itu terjadi begini begitu. Ternyata Allah juga mengatakannya di surat Maryam ya, ayat 88 ya, begini. Mereka berkata Allah Maha Pengasih telah mengangkat anak. Lalu apa? Sungguh kami benar-benar telah membawa sesuatu yang sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Apa itu? Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Bayangin itu. 9192. 9192. Ingat Orang tuamu gimana Sal yang di Belawan? Orang tuh kena juga? Insya Allah Bang Hayati mah. kalau Orang bagian tuamu biasa aja. Saya juga kemarin udah hubungin, nggak ada dapat sinyal. Akhirnya beberapa hari baru dibilang sama tetangga. Dibilang tetangga, oh kalau di sini cuma sampai di Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, awal berduri. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat abangku. Ya, itulah hebatnya teman-teman kita ya. Terutama Bang Farouk. Lagi ditimpa musibah masih tetap senyum. Nah ini penting kali aku buat belajar nih. Ya kan, masih tetap bahagia. Nah, apa itu apanya Bang? Alhamdulillah Bang. Pencam lah. Apa Sama ini saya Bang juga Farouk? baru selesai ini Bang Farouk. Baru tiga hari ini baru ini, alhamdulillah ini udah mendingan. Kemarin sakit dari antara mama tuh sakit berapa hari itu, lemas banget, nggak bisa ngapa-ngapain tuh di kamar, nggak bisa ngapa. Rumahmu di Silakan Bang Mawan. Ada yang mau disampaikan? Bang rumahmu Mawan. di ya, rumahmu di ini Sal masih di mana Sal? Kena enggak? Ya kalau di Medan kena, di Belawan tuh kena pengalaman, paling masuk rumah sedikit lah. Tadi kan kita sebagai anak khawatir kan, walaupun Kristen nih, kita tetap Amin. kan, Bunda mohon Allah. kalau Bentar kita sapa dulu nih ya si Bang Mas Irul. Mas Irul, selamat gabung Mas Irul. Selamat bergabung Bang Farouk. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, sampaikan Bang Mas. Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda. Iya Bang Mas, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang?
Mau menanya keadaan di Sumatera Utara seperti apa, Bang? Gimana? Keadaannya seperti apa di Sumatera Utara? Ya kalau kita di Medan Bang, sebagian wilayah itu ada banjirnya itu sampai ke atap rumah. Kalau rumah Bang Faruk itu setengah rumah, tingginya itu udah hampir ke plafon ya, kedalaman airnya. Jadi Masya Allah, sekarang Bang Bembeng, cair bro. 3 hari aku nggak teriak, cair bro. Diberkatilah Bang Bembeng. Cuman saya alhamdulillahnya gini Bang Masirul. Di subuh hari Kamis saya sudah mendeteksi gitu loh. Wallahi ini teman-teman ya. Saya tinggalkan rumah, pergi ke tempat evakuasi, saya teringat ini salah satu manfaat kita baca Quran teman-teman. Saya teringat kisah para nabi yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Seluruh para nabi ya diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya. Ketika tanda-tanda itu sudah ada, bencana itu ataupun adab itu tadi, harus bergerak, jangan berdiam. Jadi saya bilang sama istri, itu sudah setelah sholat nggak benar lagi tempat ini. Benar, setelah saya tinggalkan tempat tinggal saya itu, air semakin naik, bahkan hampir sampai ke plafon. Jadi teman-teman yang nggak sempat mengevakuasi diri, yang tertahan di rumah, di plafon rumahnya, lebih sulit lagi kan kondisi mereka di situ jadinya kan, nggak bisa makan, nggak ada makanan. Siapa yang mengantarkan makanan? Karena tidak ada perahu kan, perahu karet yang mengantarkan mereka makanan dan juga minuman. Cair dong, diberkatilah Bang Amin. Kalau saya alhamdulillah sampai saya di masjid, 2 hari saya tinggal di masjid, kami dapat bisa makan, bisa minum di situ gitu loh. Meskipun makan dan minum seadanya. Cuman memang kendalanya itu di hari Jumat malam. Nazir masjidnya mengatakan waktu untuk evakuasi di masjid itu sudah habis. Diharapkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara rumah saya masih dalam. Saya pergilah ke kota gitu loh. Jadi dari semalam sampai sekarang pindah-pindah lah tempat penginapan. Begitu Bang Masirul. Berarti sekarang masih di di pengungsian atau di Bang Faruk ya? Iya, di penginapan aku Bang, di kota. Mudah-mudahan cepat inilah. Sama lah di daerah saya juga. Saya kan di Padang ya, tapi bukan di Padang ya, di daerah kabupaten ya, hampir perbatasan ini. Wah, ngiri-ngiri juga Bang Faruk. Cuman informasi dari saudara, kupikir ini tidak di sini kan sering juga banjir-banjir seperti itu ya. Weh, sekarang ini banyak menelan korban ternyata. Memang ya gimana ya, memang cobaan itu ya udah datang pula saatnya kan. Tahun kemarin seperti itu juga. Nah, tahun sekarang agak lebih parah ya. Jadi kita sebagai muslim ya memang dituntut saat inilah ditanyakan kesabaran kita, keikhlasan kita. Iya. Nah, saya salutnya sama Bang Faruk, ya kan? Masih bisa tertawa. Nah, inilah salah satu ilmu keimanan ya, keimanan seseorang muslim. Nah, ini patut juga dicontoh untuk teman-teman muslim yang lain ya. Kadang-kadang kita muslim hanya sedikit cobaan udah mulai goyah seperti itu ya. Nah, ini pelajaran juga untuk teman-teman muslim kita, belajar kepada muslim yang seperti Bang Faruk lah. Masih tetap bisa tersenyum ya. Padahal waktu kemarin itu saya melihat postingan Aritona lagi live, Bang Faruk lagi bawa anak, tengoklah tuh anak nggak pakai sandal kan. Tapi hari ini alhamdulillah udah bisa ketawa gitu. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bencana ini tetap berangsur pulih seperti itu. Ya kan? Aku coba juga ya. Aku cobain ya. Cair dong, dibekatilah. Bang siapa tadi ya? Jadi memang benar Bang Mawar Berduri ya. Yang kita rindukan di atas bumi ini itu adalah sholat. Wallahi Bang, sholat. Jadi kurasakan Bang, aku kan dari setelah sholat subuh itu kan berangkat, tinggalkan rumah. Di tengah-tengah banjir lah aku sama anak istriku. Kami pakaian cuma yang nempel di badan Bang. Pakaian cuma yang nempel di badan, nggak mau bawa banyak beban. Karena aku tahu nanti di sana banyak kali itu rintangannya gitu ya. Musola tenggelam Bang Muhammad Taufik. Udah.
Masuk duhur, adzan udah masuk adzan duhur ini, aku nggak bisa sholat. Karena apa? Pakaianku ini basah semua dan najis. Karena apa? Aku gendong anakku kan, terkencing-kencing dari badanku kan, anakku paling kecil, si Tolha, badanku itu bernajis. Jadi waktu masuk sholat duhur, terduduklah aku di tengah banjir itu bang. Terduduk aku sambil dikir lah, aku netes air mata, aku tertidur aku. Nangis awak mengingatkan gitu loh. Awak bayangkan teman-teman yang bisa sholat di masjid, kayak gini lah kondisiku gitu loh. Gimana ya? Kalaulah memang kondisinya memungkinkan gitu loh, badan ini gak bernajis badan ini, sujud di banjir itu pun jadi. Untuk menambah kegirangan dalam hati. Karena gini teman-teman ya, setiap musibah apapun yang kita alami, kesulitan apapun kita alami, begitu kita selesai melaksanakan sholat, hati ini terhibur. Bener nggak Bang Mawar? Terhibur hati ini. Jair dromi terhibur. Alhamdulillah, ya terpaksa aku jadi kodo itu di hurufku. Karena aku sampai ke tempat evakuasi itu di jam 5:30 sore. Iya kan? Kodo subuhku itu pun apa duhurku karena apa? Jair dromi aku punya uang cash 700.000. Pergilah aku kan beli pakaian buat anak istriku, buat aku juga. Masya Allah, syukran Bang Muyin, barakallahu fikum. Uang ini ku belanjakan beli bajuku, istriku dan juga anak-anakku. Mandilah aku di masjid itu. Langsung ku laksanakan sholat. Waktu masuk sholat maghrib bang, masuk sholat maghrib, ya kan? Wallahi ini nyata ini. Ku datangi sholat maghrib berjamaah itu, menetes air mataku. Menangis aku sejadi-jadinya. Nangis itu apa? Senang kali aku. Akhirnya aku sholat. Kurasakan kembali nikmatnya sholat berjamaah ini ya Allah. Yang tadinya aku di tempat banjir itu, aku akhirnya merasakan gimana bang ya? Kayak dapatkan uang miliaran bahkan triliunan gitu loh. Melangkah aku di situ, netes air mataku, belum beli takbir aku. Sudah menangis kurasa, udah nangis, sudah netes air mataku. Makanya teman-teman ya, kenikmatan di atas bumi ini ketika kita bisa melakukan sujud kepada Allah. Kenikmatan itu yang tidak diberikan Allah kepada Korun. Kenikmatan itu yang tidak diberikan Allah kepada Korun. Padahal kekayaan Korun itu luar biasa. Kenikmatan itu yang tidak diberikan Allah kepada Fir'aun. Padahal dia raja yang luar biasa pada masa itu. Kenikmatan itu juga yang tidak diberikan kepada Abu Jahal. Padahal dia pamannya Rasulullah SAW. Tapi kenikmatan itu diberikan kepada kita, di mana kita tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu kenikmatan itu tadi? Jairong diberkati. Sujud kepada Allah. Sujud aku waktu maghrib itu macam baru kali pertama aku sholat loh. Sholat berjamaah itu baru seumur hidupku baru kali pertama aku sholat. Saking senangnya bisa sholat berjamaah itu tadi, menangis aku menetes air mataku. Nah disitulah. Besoknya aku bingung ini bang. Ini aku ceritakan sama teman-teman tadi kan. Besoknya aku bingung ini karena memang sudah Masya Allah sekron barakallahu fikum Bang Hilmi. Besoknya aku bingung kenapa? Karena masjid itu salah, penampungan. Senamut untuk salah. Ya terakhir menampung para pengungsi. Ini aku bilang tadi aku cerita sama kawan-kawan Bang Mawar. Aku siap sholat maghrib, yakin aku punya uang untuk modal aku pergi ke kota. Ku masukkan kartuku ke ATM habis sholat maghrib, ambil uang lah aku pikirku. Keluar 500.000. Ada uangku. Saya cek bang, nggak tahu hari entah kapan itu, entah hari Kamisnya, entah hari Jumatnya itu. Hamba Allah tuh, rupanya ada yang transfer aku 2 juta bang. Padahal kan Sal, aku nggak live kan Sal. Dari Kamis, Jumat aku tidak live kan. Aksesku pun WA aku mati semua kan, nggak ada komunikasiku gitu loh. Tapi bagaimana bisa hamba Allah tuh tahu aku dalam keadaan kesulitan? Jika bukan Allah yang menggerakkan hatinya. Karena aku tahu dari mana? Sampai aku bilang sama istri, tahu dari mana dia? Aku dalam keadaan kesulitan seperti ini, aku bilang. Kan gitu. Terakhir, Masya Allah, itulah pertolongan Allah itu tadi teman-teman. Makanya teman-teman, berkali-kali saya katakan, selama iman dan Islam masih ada dalam hatimu, dan kau termasuk orang-orang yang mengutamakan sholat dalam hidupmu, katakan pada dunia,
Aku baik-baik saja. Kita baik-baik saja, meskipun kita di tengah-tengah banjir, terkena bencana alam, kita baik-baik saja. Kita santai, nggak panik, nggak ribut, enggak. Kita tenang. Karena apa? Ya, hal paling utama yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang hijrah karena Allah itu sakinah, ketenangan dalam dirinya, meski dalam kondisi apapun hidupnya. Gitu. Ya, silakan Bang Mawar. Ya, itu hanya itu aja Bang Paru yang menanyakan asuransi. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita di sana yang ditimpa bencana ya, mudah-mudahan bencana ini cepat reda dan bisa kembali pulang ke rumah masing-masing dan beraktivitas. Itu aja Bang Faruk. Amin. Sehat selalu Bang Faruk. Saya salutnya sama Bang Faruk, tetap bisa ketawa, kita bisa bahagia ya. Kalau kita perhatikan kondisinya, kalau bagi saya sih kena ya mungkin ya entah apalah yang entah mungkin lah ya. Tapi alhamdulillah Bang Faruk masih tetap bisa bernyanyi gitu ya di Komawi. Victor Wayang Faruk, semoga Bang Faruk tetap sehat dan mudah-mudahan bencana ini tetap berlalu baik di Aceh, Sumatera Utara dan juga di daerah Padang. Baikkan Bang Faruk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fikum Bang Mawar Berduri. Oke, siapa yang baru bergabung, Sal? Coba. Suara dengar nggak? Tes Bang Paru, suaraku dengar nggak? Dengar. Mata-mata suara Bang dari tadi nggak dengar aku. Coba bentar aku nge-refresh HP. Oke. Bang Hidayah, selamat bergabung. Bang Hidayah. Oke, Ati, selamat bergabung. Ati Sri Naili. Silakan Bu adik-adik Oten ya yang ingin berdiskusi ke Babang Faruknya, silakan. Kalau masih ada ya, kalau ada yang berani. Kalau ada yang berani berdiskusi ke Babang Faruknya, silakan. MM, selamat bergabung MM. Ya, out. Saya harus keluar dari penginapan ini. Kita akan lanjut untuk cari penginapan yang lainnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amir. Aduh. Bang. Nih Siap. denger abang, Masya Allah, sujud di air bah itu. Masya Allah bang. Sehat bang ya, kuat ya bang ya. Insya Allah, Bangku. Saya dengar semalam bang, maaf, izin menyampaikan. Saya dengar itu Ustadz Pi besok, Ustadz Yusuf katanya mau ke Medan juga bang, ada ngisi acara Tanggal di 2. Medan. Tanggal 2, Tanggal 2 Bang. ya bang ya. Semalam saya di sana bersama Uni Ripa, cuma di akun YouTube-nya dia di Ripa Mau gitu. Di tempat Uni Ripa itu alhamdulillahnya bang, walaupun berdekatan dengan musibahnya yang terjadi itu bang, keluarga Uni Ripa semuanya alhamdulillah sehat-sehat. Bang Sal, sehat Bang Sal. Tapi yang sebelah rumahnya itu di Rubuak Minturun itu Bukan deh Bang Paru, coba. banyak Wah, sekali Bang Paru. yang terkena imbasnya bang. Banyak sekali juga korban jiwa di sana bang, Masya Allah. Semoga lah umat-umat muslim di seluruh Indonesia bersatu padu ya sahabat ya. Meringankan beban semua yang ada, terutama proyek-proyek yang terkena musibah seperti abangku ini. Itu aja bang yang bisa saya sampaikan bang. Posisinya lagi sedikit bekerja. Siap, Bang Amir. Syukran Abang Amir. Terima kasih buat abang, Bang Sal, semuanya.
Iya, banyak juga yang nanyain sama aku kan Bang Paru gimana. Ya, kita juga sedang menunggu kemarin kabarnya. Pas ku chat abang tuh kan gak ada centeng dua tuh. Nah aku telepon, gimana nih? Kalau ada kabar Bang Paru berarti masih aman-aman lah gitu. Mungkin orang tua aku ada mandek, bla bla dan bla gitu. Amin, 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 amin. Oke bang, biarin aja Bang Paru ya. Soalnya ada yang DM aku nih. Biarin aja, gak usah dibahas itu. Oke bang. Bang Amir dari mana? Lokasi apa? Tinggalnya Bang Amir? Saya asli orang Minang, Bang. Orang Sumatera Barat, Pariaman. Cuma Tinggal? saya tinggal di Bandung, Bang. Oh, Masya Allah. Minang. Minang itu kota sejuta ulama, teman-teman. Banyak ulama-ulama Indonesia yang lahir dari tanah Minang. Luar biasa. Minang, Aceh, luar biasa. Siap. Ada lagi ya Bangku, Bang Amir? Bang, saya hanya mau menyampaikan abang kuat sabar. Lillahi Insya ta'ala Allah, Bang, Bang. ikhlas apa kejadian Bang. Semoga Allah angkat semua musibah Amin. ini menjadikan Amin. yang lebih baik lagi Bang ya. Sehat-sehat Abang. Syukran Bang ya, barakallahu fikum. Bang Amir. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nelinda, selamat bergabung Nelinda. Nelinda. Halo Nelinda. Kaidah ini, karena memang begitu teman-teman ya. Dunia ini tak pantas untuk ditangisi. Dunia dan isinya itu tidak pantas untuk ditangisi. Gitu. Hal yang pantas untuk kita tangisi apa? Bagaimana ibadah kita, bagaimana takwa kita, bagaimana sabar kita, bagaimana ikhlasnya kita. Jika ikhlas belum hadir dalam dirimu, ketika ketetapan Allah telah ditentukan atasmu, ya, lalu tidak ada syukur dalam dirimu, menangislah kau. Menangislah kau, minta kepada Allah hati yang baru. Jika kita di dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan lapang, tapi takwa tidak hadir dalam dirimu, tidak ada kerinduan dalam hatimu untuk mengingat Tuhanmu, ya, menyembah kepada Tuhanmu, bercerita kepada Tuhanmu dalam kondisi sujudmu, menangislah kau. Menangislah kau. Karena apa? Karena sesungguhnya kau sudah termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Tak perlu ditangisi. Aku teman-teman, sepeda motorku aja di waktu banjir itu, padahal barusan aku beli itu. Kemarin itu kan aku belikan Supra misalkan, ternyata mogok-mogok untuk tambah lagi ku jual. Aku beli Aerox yang bekas, ya kan, seharga 22,5 juta. Ya itu mau ku buang, karena aku tengok anakku yang nomor 2, dia jatuh, dia nangis karena anakku yang paling kecil kan di depanku ini. Ku gendong, aku nyorong sepeda motor. Istri dan anak-anakku di belakang. Disitulah aku melihat, seakan-akan melihat kondisi, ya, hari kiamat yang disampaikan oleh huru hara kiamat. Mengerikan ya huru hara kiamat, Pak, yang tertulis dalam surah Abasa itu tadi, di mana seorang ibu meninggalkan anaknya masih menyusui, seorang anak meninggalkan ayahnya karena hiruk pikuk kiamat itu tadi. Nggak bisa ku tolong istri dan anak-anakku, cuma satu anakku aja ku gendong ini bisa ku ku selamatkan, pikirku. Kereta yang ku sorong-sorong ini, sepeda motor, sampai terpikir sama aku buang aja sepeda motor ini, ku tinggalkan di banjir tuh, boom, ku buang. Ku gendong anakku yang nomor 2, yang luka kakinya karena jatuh. Cuman aku masih ku teriakin dengan suara lirih, ku teriakin. Kayak mana? Masih ku tengguin orang itu. Alhamdulillah masih aman. Ku tengguin orang itu di belakang. Alhamdulillah masih aman. Jadi benar kata Allah dalam Al-Quran, teman-teman. Huru hara kiamat itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan huru hara kiamat itu. Setiap masing-masing pribadi manusia berupaya melindungi, menyelamatkan dirinya sendiri. Di mana seorang ibu akan meninggalkan anaknya yang masih disusunya? Benar akan terjadi itu. Di mana seorang ayah meninggalkan anaknya? Benar terjadi itu. Kondisi banjir seperti itu aja, aku di tengah-tengah banjir itu, aku tengok anakku. Bukan niatku meninggalkannya, tapi aku tak mampu memberikan keselamatan padanya. Maka teman-teman ya, iman dan takwa itulah ya warisan yang paling penting yang harus kita wariskan kepada anak keturunan kita.
Maka tak heran seluruh para nabi itu mewasiatkan kepada anak keturunannya dan kaumnya. Apa wasiatnya? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kau belum muslim, mati kau menderita kau. Kalau dia muslim, anak kita muslim dalam kondisi bencana seperti itu, anak kita ini muslim nih. Ditengoknya kita ini berjuang. Dia berserah diri kepada Allah, dia bukan berserah diri kepada bapaknya. Dia tidak berserah diri dan berharap perlindungan kepada bapaknya, kepada mamanya, kepada hukumnya, kepada siapapun. Enggak, dia memohon perlindungan pada Allah. Dia memohon memohon pertolongan dari Allah, bukan kepada orang tuanya. Pandangan mata kita kepada mereka itu ya adalah sebuah nasihat. Pandangan mata aja kepada anak keturunan kita, anak-anak kita. Ketika kita dalam bencana itu sebuah nasihat. Apa nasihat yang kita sampaikan dalam melalui hati kita ke hati ke sanubari dia? Apa itu? Berserah dirilah kau kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Karena apa? Ketika kita berserah diri kepada Allah dan memang telah ditetapkan Allah pada hari itu juga kita harus kembali kepadanya, maka kita termasuk orang-orang ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada Tuhanmu. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, tidak ada cinta yang melebihi cinta kepada Allah terhadap mobil. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, tidak ada cinta yang melebihi cinta kepada Allah terhadap rumah, terhadap harta, tidak ada. Kecintaan kita hanya kepada Allah. Maka saya bilang, dunia dan isinya tak pantas untuk ditangisi. Kenapa? Kalau tidak kau yang meninggalkan dunia, dunia pasti akan meninggalkanmu. Dunia pasti akan meninggalkanmu. Gitu loh. Buktinya apa? Ketika kita meninggal dunia, bukan kita yang jangan kita berupaya meninggalkan dunia. Jangan kita berupaya dunia meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan dunia. Ketika datang kematian pada kita yang mengatakan pada dunia, bye-bye dunia, selamat tinggal dunia. Kita yang mengatakan, kalau dunia meninggalkan kita, kita akan teriak dalam sakaratul maut kita, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Merintih kita sakaratul maut itu, karena dunia melekat dalam hati kita. Makanya ketika menghadapi kematian, menghadapi musibah, apa yang dipikirkan? Bagaimana mobilku? Bagaimana rumah mewahku? Bagaimana sepeda motor cantikku? Bagaimana iniku? Bagaimana ituku? Itu yang dipikirkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ketika dia menghadapi kematian, apa yang diingat oleh dia? Bagaimana sholatku? Jam 1:05 dia bakal mati. Jam 1:05 dia bakal mati. Tapi jam 1, kita bikinlah duhur di sini ya. 12:25 dia bakal mati. Ya kan? Duhur itu 12:30 masuk waktu duhur. Ditengoknya jam. Bentar lagi sholat duhur. Aku sholat dulu. Sholat diingatnya. Karena sholat bagi dia bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi sebuah penghibur bagi dirinya. Bagi penghibur, kenapa? Karena setelah dia sujud kepada Tuhannya, dia mendapatkan hiburan. Hati ini terhibur. Setelah mengucap salam berzikir itu, hati ini terhibur. Ya Allah. Jadi enggak merasa kehilangan, iniku bagaimana, enggak merasa kehilangan. Makanya saya bilang sama istri-istri, gimana mesin cuci kita? Gimana kulkas kita? Bagaimana isi rumah kita? Aku katakan sama istriku, jika memang telah ditetapkan oleh Allah itu diambil dari kita, silakan ambil. Aku tak peduli juga. Tapi jujur, kalau boleh disesalkan, satu yang kusesalkan apa? Buku-bukuku, kitabku, itu yang kusesalkan. Karena apa? Tak mudah mendapatkannya. Karena harus mengais-ngaiskan di buku-buku bekas, mencari buku yang kita inginkan. Karena apa? Itu ilmu. Kalau lemari es, mesin cuci, ada uangmu, pergi ke toko dapatmu. Tapi kitab-kitab itu ada uangmu, belum tentu dapatmu. Belum tentu. Aku punya kitab teman-teman. Itu dulu, setahun yang lalu, aku beli 2,4 juta. Kuseser kota Medan ini tidak dapat aku kitab itu. Yang dapatnya belinya dari mana? Dari Malaysia. Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu kitab kitab fikihnya Imam Syafi'i. Komplit itu. Jilid 1 sampai jilid 16.
Itu ada 16 kitab, itu segini tebalnya. Itu belum habis kubaca. Tapi ya, aku bersangka baik kepada Allah, mudah-mudahan baik-baik saja. Tapi dengan kondisi yang ada tak mungkin selamat. Habis. Beserta buku-buku yang lain itu habis semuanya. Niatnya kemarin itu mau diwariskan buat anak kan. Supaya ketika kita mati, kita wariskan ilmu kepada dia. Ada kitab yang kita tinggalkan. Itu yang akan dia baca-baca, menambah ilmunya, seiring dengan tambahnya ilmunya, tambah keimanan dan ketakwaannya. Itu yang disesalkan. Kalau bisa disesalkan, tapi ya apa boleh buat. Allah sudah berkata seperti itu, nanti pelan-pelan lagi. Ada rezeki, kita kumpul-kumpul lagi rezekinya. Yang duluan yang kepengen dibeli itu apa? Kitab, bukan mesin cuci. Kitab. Jangan kalian pikir, oten-oten, kami berapologet ini model nekat. Enggak! Kami belajar, kami tahu ketika kami berapologet, kami sedang berperang. Pedang itu harus rajin-rajin diasah biar tajam. Nggak hanya harus digunakan saja, tumpul lama-lama. Belajar. Gitu loh, dengan apa? Dengan membaca, bertemu dengan guru kami, pagi kami debat, malam kami belajar. Itu juga yang akan dirindukan kan? Sudah seminggu ini Bang Faruk tidak bertemu sama guru. Ya Alhamdulillah, kemarin itu teman-teman berbagi kan? Ada yang berbagi kepada Bang Faruk. Saya telepon guru-guru saya. Masya Allah, kami lagi ngungsi nih di sekolah sama anak istri. Masya Allah. Jadi gimana kondisi rumah Ustaz? Rumah sudah surut. Jadi lagi bersihkan rumah. Ya afwan Ustaz, minta nomor rekening Ustaz. Ada rezeki Ustaz. Kita bagi. Kita hubungi guru yang lainnya. Asal bukan dapat kita, untuk kita enggak, kita ingat itu. Saudara-saudara kita yang lainnya. Telepon lagi Ustaz yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini mas banjir tinggal sedengkul kata dia. Gimana tentang konsumsi di sana Ustaz? Ada dapur umum kata dia. Tapi itu obat-obatan ini yang agak sulit katanya. Ya kirim rekening Ustaz. Ini ada rezeki Ustaz. Kita kirim. Berbagi. Kita telepon lagi teman, itulah makanya semalam itu saya minta bantuan dari Api Sumut itu, teman-teman yang mau berbagi. Hari ini kita bagikan lagi. Kalau hanya memikirkan anak istriku, alhamdulillah, anak istriku dalam kondisi aman saat ini. Tapi bagaimana dengan saudara-saudaraku, keluargaku, saudara seiman seakidahku, yang saat ini masih dalam kesulitan? Apakah aku harus tutup mata atas itu? Tidak. Tidak tutup mata atas itu. Gitu loh. Kalau memikirkan diri sendiri, kayak semalam itu dari teman-teman yang berbagi ke Api Sumut, yang akan disalurkan itu nilainya 10 juta. Dan itulah besok dari semalam sampai hari ini akan disalurkan kepada korban banjir di dekat rumahku dari sebelah barat dan juga sebelah timur. Itu kita bagikan. Kalau aku hanya memikirkan diri sendiri, tolong aku donasi untukku. Donasi untukku, masuk sama aku, kawan sendiri. Ambil sendiri tidak. Sampai Sinora bilang tuh WA aku, itu nomor rekeningmu pribadi kusisipkan juga ya. Biar kau juga dapat bantuan dari teman-teman lainnya. Apa aku bilang sama Sinora? Istri dan anak-anakku saat ini dalam kondisi aman. Prioritaskan dulu saudara-saudara kita dari sana, itu aku bilang. Keren kan Islam? Keren, cair bro. Habis Bang, saya isi rumah itu saya yakin ya, bukan saya suuzon ya, habis tuh. Jadi pulang ke rumah mungkin kami tidak punya mesin cuci lagi, kami tidak punya kulkas lagi, kami tidak punya apa-apa. Mulai dari nol, mudah. Nah, itu diberkati Bang teman. Begitu umat Islam itu teman-teman. Jadi yang dirindukan apa? Musolah kami pun banjir, kegiatan anak-anak TPA. Biasanya setelah maghrib aku ngajarin anak-anak. Setelah sholat isya kami biasanya ngaji, guru datang ke musola memberikan ilmu pada kami. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya qadarullah ya, banjir seperti ini ya, kita bertahan, kita bersabar atas itu. Itulah manfaat dari ilmu tadi. Dengan ilmu tadi ya, kita bisa berupaya berserah diri kepada Allah dengan segala kondisi kehidupan kita. Begitu. Ya mungkin ada yang bertambahkan Sam? Dan enggak, aku kalau nambahkan kan nggak tahu kondisi di sana. Yang penting kan khawatir kita ini udah tahu kabar orang abang dan keluarga aku juga, dan saudara-saudara kita banyak juga yang kena bencana kan. Nah kita bisa mendoakan, nggak bisa kita mau
menggunakan sebagian daripada harta kita, kita mendoakan. Menurut ini Bang Faruk, satu lagi Bang Faruk, itu relawan-relawan kita itu ada aja Bang Faruk ya, yang saling membantu dia. Ada ya? Ya, kalau ini mandiri, sifatnya mandiri. Kalau yang masjid kan mandiri. Masya Allah, luar biasa masjid ya. Itu Luar mandiri, biasa, ya. kan bukan pemerintah ya. Tapi sepanjang aku di Banjar itu 3-4 hari, aku belum lihat bantuan dari pemerintah. Masya Allah. Mungkin pemerintah pun kelimpungan kan. Kelimpungan mungkin pemerintah, banyaknya bencana alam di penjuru negeri ini. Mungkin pemerintah kita lebih berfokus membantu saudara kita yang memang dalam keadaan sulit sekali. Seperti Sibolga dan juga di daerah daerah mana itu, Sidimpuan ya. Sidimpuan itu, Iya. Sidimpuan kampung bapakku kan, Sidimpuan. Nah, kalau Siantar mamaku itu juga kan ada juga saudara-saudara di sana. Itu khawatir juga kan, namanya kita manusia ya, namanya bencana itu kita tidak pernah menyalahkan sesuatu kan. Pasti ini ya salah sama-sama istilahnya. Kan begitu kan, walaupun tuh ya kita tahu sendiri kan dari kalangan mana. Iya, Batang Toru. Itu. Mungkin fokus ke sana kan, Sal. Iya, Karena Bang. mereka lebih apa lagi namanya? Lebih urgen. Lebih besar. membutuhkan bantuan. Ya, yang kasihan itu anak-anak, Bang. Makanya kemarin itu aku bilang, Tapi ya ketika Bang menyatakan tadi masjid Bang, jadi ingat Bang yang sosial eksperimen itu Bang. Oh iya, yang viral itu kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, gimana? sehat, Alhamdulillah. Ya gimana keadaan di sana Bang Paro? Ya, di tempat aku belum surut Ya Bang Paro di mana sekarang? di penginapan. Dan aman semua kan anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat anak-anakku. Paling sekecil Dikasih juga. madu langsung. Pemencret. Madu yang Bang Paro punya itu wow. Balas. Wow, keren. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Bang Snepat, jazakallah khair. Ini kali pertama aku dapat anak singa loh. Ikut-ikutan kau semalam aku dapat ikut-ikutan kau. Barakallahu fikum, jazakallah khair Bang Snepat. Semalam aku dapat anak singa kau ikut-ikutan kau. Masya Allah. Ada sih. Bang Paro, kemana aku mau cari madu? Madumu yang kemarin, dah habis. Ya Allah, ya Tuhan. Dah habis. Kan aku udah bilang samamu, aku pergi tinggalkan rumahku sama anak istriku, cuman baju nempel di badan. Oh enggak, aduh, yaudahlah beli di warung dulu. Awak mau menyamakan diri demi keluarga, ini aja. Udah belilah dulu nanti kalau bisa keluar. Iya, Kasih dia kau. mention. Langsung Bang Faruk lagi keluar mana maduku ya? Bang di rumah. Si Sal, gimana kau Sal? Sudah sehat kau? Baru 3 hari ini sehat. Kalian kasih tahu kalian ya. Jadi si Sal itu ku kasih waktu dia nikah, ku kasihlah kadonya tanggal 24, 200 juta langsung menghilang dia. Dapat cairan dari aku 200 juta menghilang dia. Baru dia nongol nih. Inilah Dari- sebab ini. ST dari pas ngantar mamaku tuh, tahu nggak barang mamaku tuh lebih dari 40 kilo yang kuangkat di badan aku ini sama tangan kanan kiri, baru tahu itu kami gara-gara naik kereta api. Nah, habis sampai pulang itu udah istriku demam, baru itu setelah sampai ke rumah yang ketemu Pak Winata itu baru itu langsung dia buka TikTok. 3 hari ini baru. Pun banyak yang bilang, Bang Sal nih Bang Paru kemana nih? Kucet lah Bang Paru. Nggak ada buka komal kan? Kucet Bang Paru. Tidak ada kabar setia. Ini semalam itu kondisi di daerah rumahku semalam yang semalam kayak gini nih. Ini yang semalam ini. Jadi terendam penuh rumahmu itu, terendam penuh. Udahlah. Sedikit lagi ke atap. Ini semalam ini udah surut jadi kayak gini dia nih, ha. Oh. Itu musola, ini musolahnya. Ini musola tempat kita biasa ngajar teman-teman.
Oh, Malah. Musola ini, tinggi musola ini kalau dibandingkan dengan kerendahan dari rumah tempat aku tinggal, musola ini lebih tinggi sedada. Musola ini lebih tinggi semataku ya, semataku. Lebih tinggi nih musola ini. Tapi di musola ini aja sudah sepinggang. Bagaimana dengan rumahku? Rumahku di dalam ini. Dalam gang itu, dalam gang itu. Itu gagang itu rumahku. Jadi tenggelam lah ya rumahmu itu. Tenggelam. tenggelam lah. Ya Allah, alhamdulillah kalian anak-anak sih yang paling utama. Kalau Bang Farouk gak peduli sih aku. Alhamdulillah anak-anak selamat ya, sehat ya. Aku gak peduli sama Itulah, kamu. alhamdulillahnya di hari Kamis itu ke rumah itu sudah masuk semata kaki. Sementara rumahku ini itu tingginya itu lebih tinggi 1 meter dari jalan. 1 meter lebih tinggi rumahku dari jalan. Karena aku timbun itu berapa tahun yang lalu. Lebih tinggi dia. Makanya begitu masuk, ingat aku ingat kisah Nuh Sal, begitu itu. Aku tengok di dapurku kan udah keluar air, tanur kan, dapur mengeluarkan air. Ingat aku berapa hari di hujan, ya Allah, ini udah seperti kisah Nabi Nuh ini, Nabi Nuh alaihissalam. Alaihissalam. Keadaan seperti ini, ciri-ciri seperti ini, kan Nabi Nuh alaihissalam kan diperintahkan untuk pergi kan? Iya, Hijrah. keluar. Ini aku hijrah harus pergi. Aku bilang sama istriku, kita harus pergi tinggalkan kampung ini, aku bilang. Kenapa begitu kata istriku? Udah di sini enggak ada, kita harus pergi. Ini akan lebih parah. Kondisi ini akan lebih parah. Itulah. Kau tahu nggak film 2012 Sal? Kalau nonton film Kiamat, 2012. kiamat, ya kiamat. Kayak gitulah kisah sama istriku. Lu amat kita kan nggak jadi kiamat kan? Iya, maksudku filmnya itu kan dalam film Iya. itu kan mereka kan berupaya cari keselamatan kan pergi ke sana, gitu loh. Aku gitu juga naik keretaku, pergi ke sana diterjang sama banjir, ya kan? Mogoklah keretaku, kusorong lagi keretaku, dapat ke tempat yang tinggi, jalan lagi. Oh di sana banjir katanya, pergi kami ke kiri, pergi kami ke kiri. Dari jam 6 pagi sampai jam setengah 6 sore. Berpetualang di banjir. Jadi kayak mana ceritanya, kenapa kok gak minta bantuan sama si Gondrong? Hah? Gondrong, dia bisa jalan di atas air pun, dia menyelamatkan dirinya sendiri toh. Dia gak bisa diselamatkan ya, satu-satu diselamatkan kalian, gak bisa. Itulah mana bisa. Anakku ini yang paling kecil, si Tolha, ini paling kecil. Iya yang bayi, bayi. Si balita. Ini, itulah pertolongan Allah ya. Aku udah merasa ini besok sakit nih. Karena satu hari satu malam kan satu harian kan dia kena hujan. Baju kering di badan. Alhamdulillah ini masih semangat ini. Udah? Udah abang lebih pagi bang. Aku mau naik abang udah rungkat. Aku tuh masih lihat. Ya kan, Istriku. ya, abang duduknya kan abang bilang gitu kan. Itu masih aku ini masih nonton tuh. Ganti akun mau naik udah rungkat. Iya tuh. Berarti ada ini yang. Jadi lucunya lagi SIM. Aku pick up, aku pikir ke tempat mertua bisa naik pick upnya. Jadi di terjangnya banjir ini 2,5 pos ya 250.000. Cair bro, 50.000. Udah makin dalam ini Sal. Banjirnya itu kan berarus macam sungai. Berarus banjirnya. Dalam hatiku, di depan kami ada kol diesel. Kau kok kol diesel kan sebesar apa tuh mobil kol diesel? Warna kuning, udah mogok dia. Aku kan tibanya. Supaya anak istriku jangan kena hujan, biar aku yang kena hujan pikirku. Kok diterobos sama gini lagi pikirku, di depan aja kol diesel udah mogok. Mau ke mobilnya. Dalam hatiku memang melongor supirku ini. Bang mati bang mobilnya. Dibilang yang lakukan, bang mati bang mobilnya. Dia mati lah bang.
Bang, abang tengok nggak depan itu ada kol diesel mogok bang. Kenapa kau terobos lagi? Gue bilang. Aku melepas delto itu. Cuman yang gara-gara aku pikirkan dalam mobil ada anak istriku. Ada istri jadi kuat ya. Iya, yang penting anak istriku pang itu di situ udah alhamdulillah. Kepikiran aku bilang sama istriku, di seberang sana ada masjid. Aku nggak nyangka masjidnya itu jadi tempat penampungan, pengungsian kan. Aku bilang sama istriku, kalian ku titipkan di masjid, ya aku coba cari pakaian dulu. Supaya kita bisa sholat dulu, aku bilang. Rupanya di masjid itu penampungan, alhamdulillah. Ya udah aku tinggalkan orang tua, aku pergi beli pakaian. Beli pakaian itulah mandi. Mandi di masjid itu barulah kami sholat. Disitulah kami Itulah puasa. itulah masjid Bang ya. Pasti di situ bukan cuma Islam aja kan Bang. Nah. Iya ada open. Aku kepikir. Ada opennya. Aku kepikiran kan, satu hari masih aman lah ya kan. Pas sudah 2 hari Bang Paro nggak ada kabar, nggak ada ini, ku telepon, memanggil. Ku telepon, memanggil. Wah, berarti kena dia nih, parah dia nih. Alhamdulillah malamnya masuk Bang Paro ke Komal, ke room. Nah itu. Ya Indro diberkati Bang Sniper. Baru kalau kita mau Jadi ini, ntar dulu aku supirnya dulu. Islam. Supirnya bukan Islam, bukan hotel Bang, Islam supirnya. Jadi ini buat saudara imanku yang terkasih dan terolok yang 689. Ini saudara iman kita Bang Faro Sianipar ya. Beliau sedang kena bencana rumahnya ya, bencana banjir yang dimana Sumatera Utara kena landa banjir itu. Dan kita tidak tahu siapa-siapa aja itu. Cuman yang ada di depan mata kita ada Bang Faro. Ada Bang Faro di mata kita, saudara iman kita dan berapologet. Dan marilah kita bantu Bang Faro ini ya. Kalian tahu lah hotelnya itu berapa satu malam. Gak sanggup. Malas aku nanya urusan dia lah itu ya. Tapi marilah kita sebagai saudara iman kita, ayolah membantu Bang Paro. Ya, terserahlah kalian bantu melalui apa, boleh juga materi untuk anak-anak. Bukan Bang Paro, gak kerja lah pastinya kan, gak kerja, lebih memfokuskan anak istri ya kan. Jadi marilah kita ya sebagai saudara iman kita bantu Bang Paro yang tidak mampu membantu bagi doa, masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Yang tidak bisa bantu melalui materi, marilah kita bantu dengan doa. Semoga Bang Paro diselamatkan, diberikan kesehatan, dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan. Dan buat juga keluarga saudara iman kita yang kena bencana Sumatera Utara ini, semoga aja juga mereka diberikan keselamatan, disehatkan, dipanjangkan umurnya. Dan buat saudara imanku, tolong, ayo kita bantu abang kita Bang Paro supaya beliau tetap berdakwah, tetap juga berapologet, tetap menyiarkan dakwah-dakwah tentang Islam di Komarnya. Jangan sampai Bang Paro rengkah dari sini. Jadi kita tolong ya, kalian mau bantu silakan, kalian mau sedekah ke Bang Paro silakan. Biaya hotelnya, karena Bang Paro gak kerja ya berapa hari ini ya, biaya hotel pasti paling murah bikinnya 300. Gak mungkin kan sebulan, uang dari mana dia harus cari, anak istrinya lagi butuh biaya kan. Jadi tolonglah saudara imanku Paro, silakan saudara imanku yang mau membantu silakan. Ya, Tapi yang Bang mau Paro, yang mau bantu kira-kira banyak nanti dapatmu 15% sama aku ya. Oke lanjut. Iya, itu untuk kan tadi juga Bang Paru juga menyampaikan bahwasanya anak Bang Paru kan sakit, mungkin untuk berobat sakit atau berobat nanti ya gitu, beli obat, teman-teman yang bantu silakan. Mungkin ya. Kenapa kau bantuan Islam nol? Mata kau kemana sobat Palenters? Mata kau kemana? Tadi aja saudara iman kami udah ngasih anak singa, ngasih kereta noreknya Bang. WA, kasih nomor WA Bang Paro dulu WA. Bang Paru nomor reknya. WA, deking nomor WA Bang Paro di jalur WA aja, jalur WA nanti nggak enak sama yang lain kan, jalur WA. Itu Andi Bala itu White Tiarahap itu Andi Bala nomor rekening Bang Paro Mandiri White Tiarahap itu. Masya Allah ya, Masya Allah. Aku mikirkan anak Bang Paro masih ada yang kecil tuh, si balita kan, si Paro. Kalau si Paro ini gak pedulikan ya. Mau ke mana-mana si Paro gak kepedulikan karena dia udah tua bangka kan, dia bisa ngapain diri sendiri. Cuman anaknya ini yang kita pikirkan ya kan, anaknya balita yang harus kita pikirkan ya. Tapi gini teman-teman ya, teman-teman, mungkin dalam beberapa hari ini nanti pun saya tidak live karena harus membenahi rumah dulu. Kalau masih berdiri rumahku ya, nanti kan Bang Paru kita ada sedikit Bang Paru ya, ada sedikit dari istri untuk anak abang ya.
Nggak usah Sab. Jadi gini ya teman-teman ya. Rumah temanku saja, itu rumah temanku ada yang roboh. Itulah kena terjangan banjir tadi, mungkin pondasinya itu keropos kan, roboh rumahnya. Jadi mungkin begini ya, mohon doanya teman-teman ya. Saya berdoa rumah saya itu masih berdiri, itu saja. Ya, masih berdiri. Nanti mungkin dalam waktu beberapa hari ini fokus dulu untuk ngurusin rumah, bersih-bersih ya, dan mempersiapkan peralatannya untuk ditinggalin ya, seperti apa, peralatan-peralatan rumah. Jadi ketika nanti beberapa hari ke depan mungkin saya belum bisa live, ya bukan saya mundur, bukan. Ya, tapi saya Iya, urus paham. ya juga anak-anak dulu gitu loh teman-teman. Insya Allah nanti setelah ini semua berakhir, kembali normal, ya kita kembali lagi. Ya, untuk bertarung melawan syubhat dan juga fitnah yang dilontarkan oleh hotel. Lagi pun kalau aku pikir-pikir